Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada pertemuan ketiga khusus kelas 10. Pada kali ini kita mempelajari bab 1. Nah, sebelum kita belajar, yuk mari buka e-book yang telah saya kasih di minggu lalu. Kita simak materinya. Kita masuk ke pertemuan ketiga pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya kelas 10. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kalian buka dulu bab 1 pada electronic book yang telah saya bagikan di minggu lalu. Materi kita yaitu aku selalu dekat dengan Allah dan membiasakan untuk berzikir. Sebenarnya apa sih itu zikir dan sudahkah kita berzikir? Zikir ini banyak tipenya ya, mulai dari zikir Asmaul Husna, ya, la ilaha illallah, dan banyak lagi. Tapi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, seabdol-abdolnya zikir la ilaha illallah. Tapi dalam konteks kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, ya. Nah, zikir berasal dari kata zakaro, ya, artinya mensucikan, ya, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi dan nasihat. Oleh karena itu, ya, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dengan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Jadi ketika kita berzikir, kita mengingat, ya, kita mengingat apa yang telah Allah berikan sama kita, mulai dari kesehatan, ya, kenikmatan apapun. Zikir itu salah satu metode untuk kita bersyukur. Selain kita sholat, apalagi? Ya, selain mengucapkan alhamdulillah, zikir salah satunya metode kita, ya, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Fungsi zikir, ya, yang pertama kalian bisa lihat di slide di samping saya, ya. Yang pertama mengusir atau mengalahkan dan menghancurkan setan. Ya, kalau kalian sering berzikir, insya Allah kalian selalu berada dalam lindungan Allah. Kalian pergi sekolah, ya, berzikir, insya Allah kalian dalam keadaan perjalanan itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa susah dan kegelisahan hati. Jadi kalau misalnya kalian galau, ya, zikir aja. Jangan galau terus chatan sama orang. Ya, ujung-ujungnya nanti yang namanya manusia itu ya manusiawi, dia bisa jadi mengadu domba atau tidak memberikan solusi sama sekali. Tetapi kalau insya Allah kalian berzikir, nah insya Allah kalian akan ya mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat curhat sebaiknya itu bukan kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang ketiga, membuat hati menjadi senang, kemudian gembira. Kemudian yang keempat, menghapus dan menghilangkan dosa-dosa. Ya, kenapa bisa menghapuskan dosa? Ya, karena kita ketika berzikir itu mengucapkan asma Allah, nama-nama Allah, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita berzikir maka menghilangkan sedikit dosa yang telah kita lakukan. Kalau sering berzikir maka sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit atau semakin banyak. Kemudian yang kelima itu dapat menyelamatkan seseorang dari kepayahan dari hari kiamat. Jadi ketika kalian sering berzikir, zikir kalian itulah yang akan menolong kalian ketika nanti di padang mahsyar. Ya. Kemudian ini ada dalil tentang Asmaul Husna. Ya, saya akan bacakan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan bagi Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, ya, ini tentang dalil Asmaul Husna. Kemudian, sebelumnya gini, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya Asmaul Husna? Nah, jangan-jangan kan nggak tahu. Nah, kalian boleh lihat buku, apa arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu ialah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, jadi hati-hati nak.
bagi nama kalian yang ada mengandung unsur Asmaul Husna, itu hati-hati. Kalian sikap kalian harus kalian jaga betul. Ya. Makanya saya bilang sifat-sifat yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin dari Asmaul Husna yang ada di buku. Nah, karena apa? Kalau 99 kita bahas di sini, nanti kita sampai malam untuk membahasnya. Ya, untuk lebih memahami makna Asmaul Husna, marilah kita perdalam pemahaman tentang Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Karim. Di buku kalian juga ada. Al-Karim artinya Maha Mulia. Ya, di dunia ini, di seluruh dunia jagat raya, planet-planet yang mulia itu hanya Allah. Nah, jadi Al-Karim. Tadi Al-Karim ya. Kemudian yang kedua Al-Mu'min, Maha mengaruniai keamanan. Jadi ketika kalian berzikir ya, kalian amalkan zikir misalnya Al-Mu'min selama 100 kali, insya Allah kalian akan selalu diberikan keamanan sama Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Kemudian selain Al-Mu'min tadi ada Al-Karim, Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil. Al-Wakil ini artinya Maha Penolong. Nah, jadi kalau kalian mengira dukun itu dapat menolong kalian, itu salah. Nah, itu salah. Yang hanya menjadi penolong bagi kita di hari kiamat, kemudian di dunia ini juga, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Al-Wakil ini bisa kalian amalkan zikir sehari-hari. Contohnya dalam satu hari kalian bisa berzikir selama 100 kali. Satu hari 100, satu hari 100, atau satu hari 1000. Ketika kalian pakai sepatu Al-Wakil, 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 insyaallah kalian akan selalu diberi pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Wakil pergi sekolah, Al-Wakil dalam perjalanan, Al-Wakil, Al-Wakil. Daripada kalian baca chat kemudian yang ujungnya nanti membuat kalian galau, ya, bagus kalian baca zikir Al-Wakil, Al-Wakil, Al-Wakil. Nah, kemudian ada Al-Matin. Ya, Al-Matin artinya Allah Maha Kokoh atau kuat. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Al-Jami'. Ya, Al-Jami' ini Allah Maha mengumpulkan. Kemudian selain Al-Jami' ada Al-Adil. Ya, Adil. Allah Maha Adil. Kemudian Al-Akhir. Maha Akhir. Ya, hanya Allah yang memiliki hari akhir. Ya, Allah yang Maha tahu kapan akhir dari dunia ini. Oke. Kemudian tugas ya. Tugas. Jadi di tugas ini saya agak sedikit lari, bukan ya, tapi masih berkaitan tentang Asmaul Husna yang ada di buku kalian. Jadi karena kita pandemi ini, yang mana kita memperbanyak nuansa keilmuan kita, terlebih nuansa keislaman. Nah, jadi tugasnya yaitu ceritakanlah kembali kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan pada e-book PAI, ya, elektronik buku yang saya bagikan di minggu lalu, pada halaman 13 sampai 16 dengan versi kalian sendiri. Kemudian kalian videoin dan kirim linknya. Ya, versi kalian sendiri. Saya nggak, kalau bisa jangan membaca ya, jangan membaca. Tetapi apa yang kalian pahami dari kisah tersebut, kalian kirimkan kepada saya melalui link yang telah saya kasih. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya melalui grup WA e-learning. Terima kasih atas perhatian dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.